Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Tasya Adri dengan NIM 1993 14274. Saya dari kelas Manajemen Keuangan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Definisi laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu, sehingga laporan perubahan modal termasuk ke akuntansi keuangan, bukan ke akuntansi manajemen. Karena penggunaannya adalah untuk pihak eksternal, pergerakan laba ditahan, sedangkan cadangan lain dan perubahan modal saham seperti penerbit saham baru dan pembayaran dividen dicatat dalam laporan ini. Definisi lain juga menyebutkan bahwa laporan perubahan modal adalah laporan keuangan dasar yang menghubungkan antara saldo modal awal ke saldo akhir. Kedua saldo tersebut merupakan daftar aktivitas yang mempengaruhi akun modal atau ekuitas selama periode pelaporan keuangan. Dan ada juga tujuan laporan perubahan modal. Pertama-tama tujuannya itu dari laporan perubahan modal adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pemegang saham dan mengenai strategi investasi mereka. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan nilai nominal saham biasanya atau threshold, memperjelas laba ditahan dan memperkuat kepercayaan investor pada perusahaan. Dan kedua itu, selain itu juga laporan ini juga dapat membantu pemegang saham untuk melihat apa yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian ekuitasnya selama periode akuntansi. Dan yang ketiga itu lebih lanjut, laporan ini juga memungkinkan para analis untuk membaca laporan keuangan lainnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal ekuitasnya. Dan ada juga pernyataan perusahaan ekuitas biasanya akan mencakupi net profit atau net loss, pembelian saham treasury atau hasil penjualan saham atau pembayaran dividen, dan pengaruh perubahan nilai wajar pada aset. Dan terakhir itu efek koreksi kesalahan pada periode akuntansi sebelumnya. Dan selanjutnya itu komponen laporan perubahan modal. Pernyataan ekuitas umum merangkum perubahan komponen ekuitas yang terdiri dari saldo awal atau pembukaan. Saldo awal adalah saldo akhir dari laporan ekuitas pemegang saham pada periode sebelumnya. Semua penambahan dan pengurangannya berikutnya dilakukan pada saldo awal laporan ekuitas. Dan kedua itu pendapatan bersih. Komponen laporan perubahan modal selanjutnya adalah pendapatan bersih. Ini merupakan pendapatan bisnis setelah semua operasi dan pengeluaran non operasional yang dikurangi selama periode akuntansi. Nilai pendapat bersih bisa Anda peroleh dari laporan laba rugi yang dihasilkan setelah pencatatan keuangan pada periode tertentu. Yang ketiga itu ada pendapatan lainnya. Laporan perubahan ekuitas juga mencatat setiap uang tambahan yang diterima oleh perusahaan yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi. Sumber pendapatan lainnya ini mencakup keuntungan akuaria dan keuntungan yang belum direalisasi dalam instrumen keuangannya. Keempat itu ada penerbit saham baru. Jumlah yang dicatat ke ekuitas pemegang saham total adalah ketika saham baru diterbitkan dan ketika peningkat ekuitas pemegang saham. Dan keempat itu kerugian bersih atau net loss. Net loss adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan yang dalam tahunan anggarannya. Inilah yang dapat mengurangi total modal perusahaan, dan apabila hal tersebut terjadi, maka harus dicatat di laporan perubahan modal. Yang kelima itu kerugian lainnya, seperti pendapat lainnya atau kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak diakui dalam laporan laba rugi. Juga harus dicatat dalam laporan ekuitas. Contohnya dari kerugian lainnya dalam perusahaan adalah kerugian akuaria atau kerugian yang belum direalisasi dari derivatif keuangannya. Dan yang ketujuh itu ada dividen atau komponen selanjutnya adalah dividen. Yakini pembagian laba selama periode pelaporan harus dikurangi dari saldo ekuitas. Dividen ini dibagi melalui persetujuan saat rapat umum para pemegang saham. Dan yang terakhir itu adalah penarikan modal. Ketika saham telah ditembus jumlah secara otomatis dikurangi dari laporan ekuitas pemegang saham karena mengurangi ekuitas perusahaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang rumus penghitungan perubahan modal dan contoh laporannya. Seperti kita lihat, rumus laporan perubahan modal mencakupi saldo awal, akhir ekuitas, net profit, dividen, serta perubahan lainnya. Berikut ini rumusnya. Kita bisa lihat di sini. Pada awal periode pelaporan jumlah ini sama dengan saldo akhir ekuitas pada periode sebelumnya.
Laba bersih itu mewakili laba atau rugi bersih yang terdapat dalam laporan laba rugi selama periode. Dividen itu pembagian laba yang dibayar melalui kesepakatan saat rapat umum pemegang saham. Dan perubahan lain itu mencakup efek koreksi periode sebelumnya, perubahan modal saham, dan perubahan cadangan modal dalam periode. Dan yang terakhir itu saldo penutupan itu mewakili modal ekuitas pada akhir periode pelaporan. Penyusunan laporan perubahan modal yaitu untuk mempersiapkan pernyataan ikuti langkah-langkah berikut yang kita lihat di pada tampilan PPT tersebut, yaitu satu, buat akun untuk dinilai nominal sahamnya, tambahan modal dan laba ditahan. Yang kedua itu catatlah setiap transaksi ke dalam masing-masing akun ekuitas ke spreadsheet dan identifikasikan dalam spreadsheet atau lembaran kerja. Dan yang ketiga itu gabungan transaksi dalam spreadsheet ke dalam jenis yang serupa dan catatan ke item baris terpisah dalam laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, lengkapi data, pastikan bahwa saldo awal dan akhir cocok dengan yang ada di buku besar laporan keuangan. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasannya dari laporan perubahan modal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.